Ya, selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Topik kali ini yang kita akan bahas adalah mempersiapkan pra-alumni memasuki dunia kerja. Kenapa saya membahas ini? Karena ini sangat penting, karena ini seperti memasuki dunia baru. Dunia yang tidak sama waktu dia kuliah, terus kita masuk ke dunia kerja. Nah, kemudian ada orang bisa berkata kepada saya, "Pak, di tengah pandemi ini bagaimana saya mau melihat hal-hal seperti ini? Di sekeliling saya, hal menakutkan banyak yang terjadi. Menguras energi pikiran saya, Pak. Sehingga seringkali pikiran saya menjadi negatif. Banyak orang-orang di sekeliling kita yang kena, dan begitu di kuburan, dikremasi, sampai orang harus menunggu jenazah itu untuk dikremasi, sampai begitu lebih dari 1 hari lebih. Karena terlalu penuh. Memang ini saat yang menyedihkan. Nah, cuma saat yang menyedihkan ini, kita bisa memilih 2 hal. Apakah kita mau berdiam diri dengan perasaan putus asa, atau saatnya kita belajar, saatnya kita melakukan sesuatu. Kita belajar firman Tuhan, kita belajar tentang kehidupan ini. Saya pikir ini saatnya. Jangan kita terbelenggu, energi kita habis hanya melihat keadaan yang menakutkan ini. Mari kita belajar. Mari kita mempersiapkan diri bagi para mahasiswa, anak-anak muda yang mungkin saat ini sedang tidak kuliah atau kuliah dari jarak jauh. Anda mempunyai waktu yang banyak, persiapkan diri. Jangan hanya berkeluh kesah. Mari kita mulai. Apa bedanya masa kuliah dan masa kerja? Masa kuliah pasti banyak main di kampus, konsentrasi pada pelajaran. Ya, kalau masa kerja itu pasti konsentrasinya pada tugas-tugas yang diberikan. Ya, bisa tugas yang monoton, tugas yang menantang dan sebagainya. Jam kuliah lebih pendek, mungkin lebih fleksibel, tergantung jadwal yang diberikan. Dan ini jam kerja lebih panjang dan interaksi dengan dosen lebih sedikit, tetapi masa kerja interaksi dengan rekan, dengan atasan lebih banyak. Kemudian banyak waktu untuk aktivitas lain, tetapi waktu kita masa kerja, pasti sedikit waktu untuk aktivitas lain. Karena Anda bekerja tuh dari pagi sampai sore, dan kalau kalian mau naik jabatan dengan cepat, itu mau nggak mau harus lembur. Menyediakan waktu yang cukup banyak sekali untuk bekerja. Ya, kalau masa kuliah tuh lebih bervariasi, bisa berteman dan sebagainya. Ya, bisa ngopi bareng lebih banyak, tetapi masa kerja itu agak statis. Ya, kalian mesti siap untuk itu. Nah, kita melihat sebelum ini adalah tahapan hidup seorang pada umumnya. Ya, saya tidak membahas dari kecil, tetapi pemuda atau kuliah pasti dia aktif baik di gereja, di masyarakat, dan biasanya punya idealisme tinggi, punya cita-cita tinggi, tetapi sekaligus hatinya ciut, belum ada pengalaman. Nah, itu menjadi pergumulan yang luar biasa bagi seorang anak muda. Kemudian tahap awal kerja. Nah, ini adalah masa transisi juga yang sulit. Ya, bisa ada konflik antara kemampuan dan kenyataan. Tekanan dari atasan, tekanan sesama rekan kerja, ya, deadline yang harus diselesaikan, ya. Nah, akhirnya juga punya konflik waktu untuk pelayanan. Ini juga pelan-pelan pelayanan mulai ditinggal, dan itu kebanyakan terjadi, apalagi setelah menikah, berumah tangga. Kebutuhan meningkat, kebutuhan akan rumah, kebutuhan akan kendaraan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk meningkatkan status sosial. Dan sebagian besar itu diambil biasanya dengan kredit. Ya, kredit jangka panjang bisa 10 tahun, 5 tahun, kalau rumah bisa 15 tahun. Ya, nah di sini tekanan mulai besar. Waktu kerja, waktu rumah tangga itu sudah menghabiskan seluruh waktu kita, sehingga kebanyakan dari kita itu cuti dalam pelayanan. Ya, paling-paling nongol hari Minggu, kemudian hanya ikut kebaktian. Ya, dan kalau sudah memasuki masa usia senja, ya harus pensiun. Ya, nah di sini sebelum sampai usia senja pun, di usia 50, itu mulai kelihatan. Kalau waktu muda begitu gagahnya, wah saya lulusan Australia, saya lulusan Amerika.
Ya, saya ini orang yang berpendidikan tinggi itu punya cita-cita tinggi. Nah, biasanya di usia 50 itu sudah penentuan. Kayak sudah diberikan nilai. Ya, biasanya kalau orang walaupun sekolah tinggi tetapi hasilnya tidak bagus dalam karya, dalam pekerjaan, biasanya mereka udah mulai tahu dan biasanya mereka sudah mulai diam. Dan memasuki usia senja, usia senior, banyak orang yang kesepian. Ya, nah mereka mulai memikirkan hal-hal rohani dan kembali ke gereja. Ya, jadi apalagi di gereja saya yang dulu itu yang saya lihat ada fenomena begini. Mereka di usia-usia senja, mereka sukses atau gagal, kebanyakan sih gagal di masyarakat, terus ikut sekolah malam dan ingin menjadi pengkhotbah di gereja. Wah, itu menjadi kesulitan yang besar. Ya. Nah, hati-hati tahapan ini. Ini chapter di dalam hidup-hidup kita. Dan setiap chapter menentukan chapter berikutnya. Setiap chapter kita harus tutup dengan baik. Ya. Sebelum kita masuk dunia kerja, itu biasanya kita punya personal value yang dipengaruhi oleh keluarga, gereja, teman. Kita berteman dengan siapa, membentuk personal value kita. Keluarga yang bagaimana, sama. Ya. Kita punya personal value. Dan kita masuk ke dalam dunia kerja melalui sebuah pintu, ya, kita memasuki dunia pekerja. Dan pintu ini, ya, ini kalau saya klik, dia akan membuka nih. Nah, tiba-tiba kita berhadapan dengan satu empire. Kita biasanya kecil hati kita waktu masuk ke perusahaan yang gedungnya besar, ya, orang-orang yang pinternya banyak, petinggi-petinggi banyak. Nah, di situ ada corporate value. Nah, ini akan berbenturan corporate value dengan personal value. Ya, jarang yang tidak berbenturan, ya. Nah, corporate value itu ada perusahaan yang baik, kebanyakan sih tidak baik. Ya, bukan saya bilang semua perusahaan tidak baik, tapi betul-betul diuji corporate value terutama kalau iman kita cukup baik. Karena setiap perusahaan itu membentuk orang sebagaimana kita we shape the building and then building shape us, ya, secara pelan-pelan. Ada satu teman saya, waktu dulu saya ceramah, dia datang, ya, Pak, saya ini kerja di perusahaan yang kehidupan seksnya begini, katanya. Saya hanya langsung jawab, keluar. Walaupun you butuh uang gimana pun, keluar. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa ditoleransi. Nah, cuma ada yang wilayah grey, misalnya perusahaan melakukan sesuatu mengenai tentang expiry date misalnya, tentang sesuatu, banyaklah di dalam perusahaan, ya. Nah, itu corporate value. Kita seringkali terbawa di sana. Terus bagaimana sikap kita? Itu pasti ada konflik. Nah, kita biasanya ada yang merengkuh, wah ini kesempatan saya naik ke atas. Saya mau berjuang di sini. Ada yang menolak. Sehingga ada orang-orang yang studi sekolahnya di teknik, di bidang-bidang yang ini, mereka tahu di dunia pekerjaan seperti itu, akhirnya mereka menjadi hamba Tuhan. Mereka keluar dari sana. Ada yang merengkuh, wih kesempatan saya bisa naik. Setiap pilihan sih punya konsekuensinya. Tapi sebagai orang Kristen, kita hidup yang bertanggung jawab. Kita berani masuk ke dalam dunia, tetapi kita tidak menjadi seperti orang dunia. Calvin bilang, kita harus bekerja di dalam dunia, tetapi kita harus jangan melekat di dalam dunia. Dan kita harus merasa punya jiwa yang selalu puas. Itu Calvin katakan. Nanti saya akan bahas di topik yang berikutnya. Nah, bagaimana dengan kita bertanggung jawab, kita punya discernment, kita punya bisa membedakan yang baik dan yang tidak di dalam kita bekerja. Kita akan melihat dari tokoh Alkitab dulu, ya. Nah, kita akan melihat Yusuf di tanah Mesir. Yusuf dijual oleh saudaranya ke orang Midian. Pada akhirnya tiba di rumah Potifar, seorang kepala pengawal Raja Firaun. Kemudian, yang menariknya selalu ini, Tuhan menyertai Yusuf. Ini kalian betul-betul saudara ya, mesti paham tentang ini. Ya, Tuhan menyertai Yusuf. Ya, sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di perjanjian lama, pada waktu orang Israel perang dengan orang Filistin, dengan bangsa Moab,
kalau hanya satu kata, kalau Tuhan menyertai, mereka bisa menang. Karena yang berperang itu sebetulnya Tuhan dengan dewa-dewa mereka. Ya, jadi hidup kita, ada nggak keterikatan kita dengan Allah kita, dengan Tuhan kita, sehingga kita yakin Tuhan menyertai kita. Ya, kemudian Yusuf mengalami masalah. Kita semua udah tahu, istri Potifar menfitnah Yusuf dan sebagainya, sehingga dia dipenjara. Dan pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa seluruh tanah Mesir karena ia bijaksana dan penuh roh Allah. Penuh dengan roh Allah. Saudara harus menekankan ini, menjadi penguasa seluruh tanah Mesir karena ia bijaksana dan penuh roh Allah. Semua tindakannya, termasuk mengumpulkan makanan di dalam masa panen yang luar biasa untuk pada waktu musim kering, itu luar biasa bijaksananya karena itu dia penuh roh Allah. Nah, Yusuf ada di mana? Di tanah Mesir. Tanah Mesir bukan menyembah Allah. Tanah Mesir menyembah banyak dewa sekali. Tapi dia bisa menjadi seperti ini. Nanti saudara bilang, Pak, dia kan cuma di penjara, ya, hidupnya enak dia menjadi penguasa tanah Mesir. Kita lihat lagi yang lain, konsekuensi yang harus kita hadapi. Kita harus berani bayar harga. Kita lihat di Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu 4 orang termasuk Daniel ini dibawa ke Nebukadnezar, ke Babel, mereka diambil dari orang-orang yang hebat di Mesir, yang dididik dengan luar biasa di sana, dan diberikan anggur, minuman raja, dan makanan raja. Nah, sejak awal mereka sudah menyucikan dirinya. Mereka tegas tidak mau makan anggur dan makanan raja, dan mereka hanya minta diberi sayuran. Apa yang terjadi? Walaupun mereka hanya makan sayuran, mereka jauh lebih bugar, mereka jauh lebih sehat dari orang yang makan daging dan sebagainya, dan yang minum anggur raja. Ya, walaupun pengawal, pemimpin pegawai istana itu takut sekali, tetapi apa yang dikatakan? Maka Allah lagi yang mengaruniai kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ya, kalau kita lihat, ini karya saya nih, sehingga pemimpin pegawai istana itu menyayangi, mengasihi saya. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tahu di balik itu Allah yang mengaruniakan. Pegang baik-baik kalimat ini. Ya, yang kedua, kemudian Raja Nebukadnezar berencana membangun satu patung emas, ya. Itu patungnya tuh dari emas, perak, tembaga, dan tanah liat. Ya. Dan semua orang yang ada di sana harus menyembah patung tersebut. Kalau tidak, mereka akan dihukum. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak bersedia untuk berlutut menyembah patung emas itu, dan mereka rela bersedia membayar harga. Luar biasa sekali. Waktu mereka dimasukkan ke api yang 7 kali panasnya dari api biasa, mereka tidak terbakar, dan di situ dilihat ada 4 orang karena Tuhan menyertai dia. Ya, tapi Anda bilang lagi, Pak, dia juga selamat. Banyak orang yang hidupnya juga rela dia membayar harga, dan dia harus membayar nyawanya. Banyak sekali contoh di dalam kehidupan kekristenan. Ya, kita lanjutkan. Memasuki dunia kerja. Setiap kita memasuki hal yang baru, kita pada hari pertama atau pada minggu-minggu pertama, pasti kita penuh kekhawatiran. Ini kita diterima, ditolak, atau bagaimana yang terjadi nih? Ini pekerjaan cocok tidak dengan saya? Pasti semua orang begitu. Ya. Nah, dan kita pasti akan kerjasama dengan orang-orang baru. Dan kalau kita kuliah, biasanya kita berteman dengan orang yang seusia. Ini dari berbagai macam usia, dari latar belakang yang berbeda. Kita nggak bisa pilih teman, kita nggak bisa pilih rekan kerja. Kalau kita di kuliah kan yang kita cocok, kita bermain dah. Kalau di sini kita nggak bisa pilih. Ini problem juga sekali. Kemudian Anda bisa disambut atau ditolak. Ini yang membuat kita harus memilih. Di sini kita punya kebebasan memilih. Nah, kita melihat satu pilihan. Kita menatap diri, kemudian kita harus menyadari diri, menerima diri, dan
kita mesti menginvestasikan. Apakah kesalahan yang saya perbuat bukan berarti kita harus menjadi serupa dengan mereka, tidak. Ya, tapi kita harus menatap setiap kita masuk ke wilayah yang baru. Nah, kalau kita masih khawatir, kita bisa coba lagi. Kalau ini disebut sebagai spiral pengembangan diri. Karena setiap orang pasti akan mengalami tantangan. Tinggal kita quit atau kita coba terus. Ya, kita tidak menyerah. Anda dibanting seperti bola bekel. Mungkin anak muda sekarang nggak tahu obat bola bekel apa ya. Ya, dibanting seperti bola bekel itu bola yang kayak golf, bola golf yang keras sekali dari karet. Anda banting semakin keras, semakin dia mental tinggi. Anda bisa nggak mencapai seperti itu? Itu namanya spiral pengembangan diri. Ya, tetapi sebaliknya kalau Anda ditolak, Anda mulai mempertahankan diri, Anda membenarkan diri, sehingga Anda menipu diri, ya, dan Anda merasa, wah itu kurang ajar, itu memang perusahaan tidak demokrat, atau perusahaan itu tidak high class, kampungan orangnya. Nah, kita membenarkan diri. Nah, waktu itu kita mau coba lagi atau tidak? Ya, atau kita quit, kita keluar, menarik diri. Anda pindah lagi kemana? Sama lagi ketemunya. Anda pindah kemana lagi? Sama lagi ketemunya. Hati-hati, Anda tuh spiral pengembangan diri atau spiral pengkerdilan diri. Oke? Camkan baik-baik, belajar baik-baik. Saya membuat bahan ini semua sangat sulit sekali. Tapi saya berjanji di hadapan Tuhan, saya harus buat bahan ini, ya, karena Tuhan sudah berkati begitu banyak. Saya baca-baca buku banyak sekali. Uang yang saya buat beli buku tuh sudah mungkin juga bisa miliaran, bahkan bisa lebih sekali. Karena saya senang baca buku. Ya, Anda harus pikirkan ini baik-baik. Kemudian kita juga harus punya, setiap orang punya tujuan atau harapan cita-cita. Kalau anak kecil dengan cepat dia akan bilang, wih, saya mau jadi pilot, saya mau jadi pengusaha yang hebat, saya mau menjadi ini. Tapi kalau Anda sudah lulus, mau kerja, Anda tidak bisa katakan itu dengan begitu gampangnya. Karena Anda sudah tahu kesulitan apa yang di depan. Antara kapasitas diri dan tuntutan dari dunia kerjaan. Itu dua hal menjadi gap yang besar. Kalau Anda punya tujuan cita-cita, Anda harus percaya dan yakin. Walaupun dengan kaku, sehingga tidak bisa berubah sama sekali. Setiap perjalanan ada pengkolan tahu, tikungan gitu ya. Zaman dulu katanya pengkolan gitu ya. Nah, ada tikungan, kita mesti evaluasi diri kita lagi. Setiap tahap, nah kalau di project management tuh ada milestone. Sebelum kita mencapai puncak yang tinggi, kita ada milestone yang kita harus evaluasi. Tetapi yang pertama kita harus percaya diri dan punya komitmen, berani bayar harga. Kalau setiap kita mau lakukan sesuatu tidak ada komitmen, tidak berani bayar harga, lebih baik Anda tidak melakukan. Karena ini menjadi motivasi buat kita untuk maju terus, tetapi ini pun tidak cukup. Kita harus punya keahlian. Di dalam psikologi, untuk menjadi ahli itu dibutuhkan latihan 10.000 jam. Nggak gampang. Nggak semua orang bisa mau melatih diri sampai begitu rupa. Kalau Anda baca sejarahnya Bill Gates, kenapa dikatakan itu Windows? Karena dia walaupun anak orang kaya, dia duduk di University Washington kalau nggak salah, dia tinggal di Seattle, ya. Itu dia dulu komputer tuh susah sekali, walaupun dia anak orang kaya tidak bisa beli komputer. Dia cari itu university dengan pengaruh orang tuanya mungkin ya. Jam-jam berapa tuh komputer nggak dipakai? Itu jam 2 pagi. Walaupun dia anak orang kaya, dia pakai jaket di tengah dingin, dia pergi, dia pakai terus di sana. Latihan yang sulit sekali. Jangan lihat Bill Gates sekarang, ya, itu dia latihannya luar biasa, sehingga dia punya pengalaman yang banyak. Nah, kalau kalian punya cita-cita tidak seperti ini, itu cita-cita anak kecil. Ya, kita orang dewasa seringkali kita tetap menjadi anak kecil. Ya. Nah, kita mesti tumbuh bersama melalui kualitas. Ini konsep ini dulu saya pegang, saya bikin buat perusahaan saya itu sekitar 30 tahun yang lalu. Saya bikin ini konsep tumbuh bersama melalui kualitas.
Nah, kita harus tumbuh apa dulu? Kualitas manusianya kayak tadi, kita mesti latihan diri kita. Kita mesti latihan 10.000 jam. Sehingga apapun yang kita perbuat, apapun yang kita yang kita kerjakan, itu berkualitas. Kalau kerjaan kita berkualitas, hasil dan jasa yang kita hasilkan pasti berkualitas. Dan kalau itu berkualitas, orang mau pakai produk kita. Customer tuh puas, customer satisfaction, dan orang yang mau pakai jasa kita dan dia puas, dia berani bayar harga. Ya, bukan hanya customer satisfaction, tetapi kamu bisa nggak menjadikan customer delight. Dia betapa senangnya tuh customer memakai jasa kita. Itu yang saya kerjakan 24 tahun ini di dalam perusahaan konsultan saya. Memang saya banyak juga, setiap orang juga bisa berbuat salah, tetapi itu menjadi moto saya seumur hidup saya. Sehingga kualitas hidup kita bisa kita naikkan. Tetapi anak muda sekarang, dia terbalik. Dia mau kualitas hidupnya dulu. Kasih dulu saya dah, nanti saya baru bisa kerja. Siapa yang mau kasih? Ya. Nah, kita harus menuju kepada kepuasan pelanggan. Ini disebut pertumbuhan kualitas. Kita akan membahas, Pak, saya mau mencapai ke sana, tetapi saya tidak mampu, Pak. Ini tidak bicara mampu atau tidak mampu. Ini hanya masalah keahlian. Tetapi kita harus berbicaranya mau atau tidak. Sikap dan self-control. Kalau Anda masalah tidak mampu, kalau Anda mau, suatu saat Anda akan mampu. Itu prinsipnya. Sebab kemauan itu hanya mau atau tidak mau. Anda berani menghadapi tantangan atau tidak. Ya, kalau mampu pasti mampu dan tidak mampu. Ini hanya masalah keahlian, hanya masalah waktu. Tapi kalau kemauan itu, kalau mau itu sikap positif, kalau hari ini saya nggak bisa, suatu saat saya akan bisa. Saya akan belajar. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Di Jepang saya pernah datang ke satu pabrik Nisei, ya, di Nagano. Pabrik besar sekali, mesin injection. Di situ ada kalimat, kalau saya yang tidak kerjakan, siapa yang mau kerjakan? Kalau tidak saat ini saya kerjakan, kapan saya mau kerjakan? Ya, ini masalah sikap mental, sikap yang positif, punya daya juang tinggi, melihat kesempatan dalam kesempitan. Di tengah kesempitan gimana pun kita lihat, ada cahaya lubang kecil nggak itu? Dan itu saya bisa tangkap. Dan itu perlu hanya segitu aja saya. Tidak perlu semuanya dikasih. Karena orang yang punya kemauan besar, bisa melihat lubang kecil pun kesempatan itu, saya bisa tangkap. Tetapi kalau sikap tidak mau, negatif. Karena yang paling utama adalah malas. Ya, mau santai. Ya, dan yang paling menyakitkan, mudah menyerah, hanya melihat kesempitan dalam kesempatan. Tapi masalah kemampuan hari ini tidak bisa. Kalau you mau belajar pasti bisa. Ini hanya masalah kemampuan manajemen dan keahlian teknis. Ini hanya masalah waktu melalui training, kerjasama kelompok dan diskusi kelompok. Waktu saya pertama kali kerja, kemudian nggak berapa lama saya jadi manajer keuangan dan akuntansi, pembukuan. Waktu itu perusahaan mendapat kredit hanya 40 juta. Saya disuruh bikin feasibility studies, itu meminta sampai 200 juta. 40 juta itu zaman dulu ya, saya bilangin. Itu berapa 40 tahun yang lalu. Saya masih muda sekali. Ya, saya disuruh minta dan saya nggak tahu caranya. Saya pulang ke rumah, Ma, saya mau berhenti, Ma. Saya nggak kuat, aku tidak kuat, saya tidak bisa. Tapi nggak ada pilihan. Besok saya balik lagi ke kantor. Begitu tiap hari. Terus saya berdoa, Tuhan tolong saya. Jalan keluarnya ada. Saya pergi ke bank itu di Cikini waktu itu. Dan di situ ada analis kredit sama kepalanya. Nah, saya kenal baik jadi sama analis kreditnya. Dia tahu saya nggak bisa. Pak, sini saya ajarin, Pak. Nih, bikinnya begini, gini, Pak. Saya belajar Indonesia. Langsung saya ketik dulu pakai mesin ketik. Susah sekali.
Yuk tahu, dari kredit 40 juta, naik 90 juta, sampai miliaran, sampai waktu ada peristiwa kurs devaluasi yang naik tinggi, sampai perusahaan tidak bisa bayar, saya bikin visibility studies-nya bagaimana menunggak utang, menunggak pembayaran bunga, tetapi minta kredit lagi. Itu lebih gampang lagi. Saya dari tidak bisa, hanya masalah waktu. Ini saya alamin sendiri. Saya mau coba kontraskan manusia dan mesin. Ini saya bikin bahan ini lama sekali. Karena saya teringat manusia dan mesin di dalam perusahaan. Kalau manusia itu diterima bekerja melalui proses rekrutmen, melalui testing, akhirnya Anda dianggap cocok untuk pekerjaan ini, maka Anda diterima di dalam perusahaan. Kalau mesin, prosesnya itu dibeli, dicari yang cocok dan dibeli. Dua-dua hampir sama, satu diterima, satu dibeli. Kemudian, orang yang diterima itu pasti di training untuk bisa bekerja. Kalau mesin tuh harus dipelihara, supaya bisa produktif, bisa dipakai dengan baik, tidak cepat rusak. Nah, training manusia adalah untuk pengembangan diri melalui bekerja. On the job training, bisa di kelas, bisa melalui diskusi, ya. Nah, mesin dipelihara untuk dipakai produksi dengan lancar, menghasilkan barang. Tetapi, kita tahu bahwa mesin itu lama-lama akan semakin haus dan akan habis manfaatnya suatu saat. Maka mesin itu harus didepresiasi atau disusutkan. Jadi sebagian setiap periode dibebankan ke biaya untuk cadangan untuk beli lagi mesin yang baru. Itu namanya depresiasi. Tetapi manusia tidak didepresiasi. Manusia ini ciptaan Tuhan. Ya, menurut gambarnya. Manusia itu seharusnya sampai tua tidak didepresiasi, tetapi diapresiasi. Karena sampai tua, kalau you menjalani chapter-chapter kehidupan Anda dengan baik, sampai tua pun Anda akan menjadi senior yang memberi nasihat dan bimbingan dan kata-kata baik, kata-kata bijak kepada anak muda. Ingat saudara akan hal ini, kita bukan mesin. Dan sehingga kita melalui pengembangan diri yang berkesinambungan. Ya, kalau mesin tadi habis masa manfaat. Nah, untuk bekerja dengan baik itu lakukan pekerjaan yang perlu dengan benar sejak awal dan seterusnya. Lakukan yang perlu itu efektif. Dengan cara yang benar itu efisien. Sejak awal dan seterusnya apa? Itu budaya. Menjadi budaya. Setiap kita bertindak secara refleks, kita apa yang kita jadikan budaya dalam hidup kita, kebiasaan kita, itu tanpa kita pikirkan kita sudah lakukan itu. Ini yang disebut pekerjaan yang berkualitas. Sehingga kita bisa mengutamakan pencegahan preventif daripada perbaikan. Ya, korektif itu biayanya mahal. Tapi pencegahan itu sikap mental itu bukan hanya soal pencegahan dan perbaikan. Itu sikap mental kita kerja. Kalau mental kita punya konsep preventif, apapun yang kita lakukan pasti bisa efisien dan efektif. Tapi kalau konsep kita tembak dulu, orang kan seringkali udah kerjain dulu nanti baru mikir. Saya baru nonton Dunia Binatang, lion, singa. Singa itu kalau mau menyergap buruannya, baik zebra maupun menjangan ya, itu ada beberapa strategi. Karena mereka tahu itu mati hidup mereka. Kalau mereka nggak bisa nangkep, mati dia kelaparan. Bayangkan, singa aja punya strategi untuk menangkap buruannya. Itu strateginya 3, tapi saya ingat cuma 2. Ya, yang satu apa? Dia tuh kalau menangkap buruannya tuh bisa sendirian, bisa berkelompok. Kalau sendirian, itu kemungkinan berhasilnya 20%. Kalau dia berkelompok, kemungkinan berhasilnya itu cuma 33%. Jadi nggak ada tuh singa yang mau nangkep buruan itu bisa 80%, 100%. Bagaimana? Nggak ada. Paling tinggi kemungkinan dapatnya tuh kalau dia berkelompok, 1/3. Betapa susahnya dia cari makan. Walaupun dia larinya kenceng, ada batasnya juga. Larinya kelamaan dia mati dia, nggak ada kehabisan nafas, ya. Nah, singa itu punya strategi. Strateginya pertama, penyergapan.
Saya nggak bisa cerita detail, nanti lain kali saya cerita detail, karena nanti waktunya terlalu banyak. Kedua, pengepungan. Dan walaupun sudah dikepung atau penyergapan, sudah dekat sekali singa yang berpengalaman, sudah di dalam jarak jangkauan tuh mangsanya, keberhasilannya tuh nggak ada yang tahu. Jadi nggak bisa selalu dibilang berhasil. Maka singa mau makan supaya hidup, dia harus punya strategi. Apalagi kita manusia. Nah, sekarang kita hidup di zaman informasi, bukan di jalan industrialisasi. Nah, ini waktunya, saya nggak bahas di sini terlalu lama, Anda lihat aja ya. Nah, kalau dulu industrialisasi, multinasional company itu yang berperan. Kita mau bermain, berlaga, itu kita nggak bisa individu itu berlaga sendiri. Kita mesti ada di dalam satu perusahaan yang besar. Nggak bisa kita individu. Tetapi sekarang ini knowledge worker itu bisa berkolaborasi dan bersaing. Ini namanya co-opetition. Seringkali kompetisi dan cooperation. Ini menakutkan sekali. Kebenarannya itu cuma UUD, ujung-ujungnya duit. Prinsip nggak ada. Kayak misalnya, Samsung jelas bersaing dengan Apple, iPhone. Tetapi beberapa komponennya iPhone dibeli dari Samsung. Selamanya? Nggak juga. Saling membutuhkan. Ya itulah dunia. Tapi yang jelas, kalau kita individu, dengan adanya perkembangan internet yang bisa mengakses ke seluruh dunia tanpa harus melalui perusahaan besar, seharusnya ini menjadi peluang yang besar kalau kita menjadi knowledge worker. Seringkali kita menjadi knowledge worker tapi nggak mau belajar. Nah, motor penggeraknya kalau dulu komunikasi dan transportasi. Sekarang yang saya bilang, information and communication technology. Itu yang memungkinkan knowledge worker itu bisa akses kemana saja yang tadinya nggak mungkin kita bisa akses tanpa bantuan perusahaan. Kemudian, kekuatannya. Zaman dulu tuh mesin yang besar, ya, yang kita juga nggak bisa beli. Itu kita sebut otot. Itu mulai di era industrialisasi, mereka bikin standarisasi sehingga proses produksi bisa cepat. Orang itu cuma kerja hanya sepotong kecil, nggak pakai otak. Anda duduk di sini, pakai ban berjalan, barangnya datang, Anda lakukan apa? Next, orang kerjaan lagi, ambil, kerjakan, lempar, ambil, kerjakan, lempar. Nggak usah pakai otak, pakai otot. Sekarang nggak bisa, harus pakai otak. Karena kita itu intangible asset kita, human capital. Kita orang yang punya pengetahuan. Cuma Anda mau mencapai nggak? Itu perlu waktu belajar banyak sekali. Karena cara manajemennya kalau dulu command and control. Bos dari atas ikut, nggak mau ikut mental loh. Ya, ada bahasa di perusahaan besar sekali waktu saya menjadi klien saya, melu atau metu, tahu nggak artinya? Itu bahasa Jawa. Itu di perusahaan besar. Jangan main-main. Tinggal melu atau metu. Tahu nggak kamu? Hah, artinya? Nggak tahu. Ikut atau keluar? Itu kagak tahu berdua tuh. Ya. Nah, kalau sekarang coordinate and cultivate. Ya, kita koordinasi, terus setiap orang harus bertumbuh, berkembang, ya, menyirami kemampuan kita untuk terus-menerus berkembang, ya, kayak tanaman. Dan jangan pikir ada orang yang mau mengurusi diri Anda. Zaman dulu dikenal lifetime employment, orang bekerja, masuk sampai tua, pensiun di satu tempat, nggak ada lagi. Anda harus mengurus diri Anda sendiri. Nanti kapan kita bahas namanya Managing Oneself. Itu karangan Peter Drucker judulnya. Tapi saya akan combine dengan beberapa buku lagi. Saya bikin bahan tidak ambil hanya dari satu buku. Beberapa buku plus pengalaman saya, pasti begitu. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa sebutkan buku bukan karena saya tidak mau sebutkan. Nah, titik pandang Kristen terhadap bekerja untuk kemuliaan Allah, pasti. Ya, Anda harus pegang seumur hidup, bekerja dengan integritas, bekerja untuk manfaat orang banyak. Di tengah pandemi ini saya lagi memikirkan bahwa saya tidak bisa egois. Saya pun sewaktu-waktu bisa kena. Setiap orang sewaktu-waktu bisa kena COVID. Tetapi kita tidak bisa egois.
Saya harus memikirkan apa yang saya punya, apa yang saya bisa bantu kepada orang yang berkekurangan, apa yang menjadi himpitan di tengah COVID seperti ini. Karena kita untuk kemuliaan Allah itu bekerja untuk manfaat orang banyak. Jangan egois. Jangan egois, ya. Dan kita kalau mau menetapkan komitmen, filosofi hidup kita sebagai orang Kristen itu berbeda. Pertama, nilai tertinggi dalam hidup kita adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini merupakan ketaatan kepada Allah dalam segala situasi. Bukan hanya situasi yang enak saja. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian, kesejahteraan yang sesungguhnya apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan semua yang ditambahkan kepadamu itu bukan tidak sama dengan prosperity, kekayaan. Ya, hidup ini tidak hanya kekayaan. Itu hanya satu bagian kecil saja. Nah, kemudian kebenaran sejati, bagaimana kita mencapai nilai tertinggi tersebut. Tunduk kepada kebenaran sejati menjadikan standar moral. Selesai. Ya, Anda bisa pegang ini. Kemudian pada kesempatan ini, saya punya beberapa staff. Ada Jeffrey Lim yang bekerja dari jauh sekali di Tanjung Pinang. Kemudian ada Marcelin yang mengambil gambar ini, kemudian ada Catherine, ya. Nanti kita akan tambah lagi beberapa orang. Terima kasih kerana Tuhan memberkati.